apakah Mas Almas secara pribadi kenal dengan Gibran Rakabuming? Nggak kenal sama sekali sih. Ya. Jadi enggak kenal blas, enggak pernah ketemu sama Gibran. Nggak pernah ketemu. Nggak kenal. Ya seperti itulah. Ya. Setelah gugatan atau permohonan Anda diterima pada tanggal 16 Oktober eh, 2023 yang lalu, apa yang Anda rasakan, Mas Almas? Apapun ya saya mengajukan kan juga ingin dikabulkan. Terlepas dari sisi negatif maupun positifnya setelah dikabulkan, saya merasa senang sebenarnya. Itu kan apapun untuk menguji. Ya kita kan sifatnya untuk menguji ilmu juga. Ya. Setelah permohonan Anda diterima oleh Mahkamah Konstitusi, apakah Anda tahu bahwa ini kemudian menjadi kontroversi yang luar biasa hingga hari ini menjadi pro kontra perdebatan yang luar biasa? Apakah Anda mengikuti? Um, nggak terlalu mengikuti sih kalau saya soal politik. Sebenarnya kan ini kan niatnya untuk sisi positifnya aja. Jadi memang Mas Almas itu uh, harapannya sebenarnya untuk pemilu ke depan atau memang pemilu kali ini? Kalau bisa digunakan langsung ya monggo. Kalau saya kan pikirnya wah ini melihat potensi anak muda apapun kan ini pemilu banyak suara dari anak muda juga. Hmm. Jadi ya mungkin lebih matangnya mungkin pemilu yang akan datang. Cuma kalau mau dipakai sekarang ya monggo gitu aja sih. Oke. Apakah uh, Gibran Rakabuming sempat mengontak Anda atau menemui Anda, Mas? Jangankan mengontak, menemui aja enggak. Jangankan menemui, mengontak aja enggak. Oh, ngontak aja enggak? Orang-orang dia juga enggak? Enggak. Banyak orang menduga bahwa sebenarnya permohonan ini ada yang mendorong. Bukan Anda sendiri yang mendorong. Benarkah itu? Sama sekali enggak benar saya rasa itu sih. Jadi nggak ada sama sekali ya dari Pak Jokowi, orangnya Pak Jokowi, karena kan disebut-sebut Bapak Anda ini kan teman dekat dari Pak Jokowi. Benarkah itu? Itu sebenarnya kalau kenal pas Pak Jokowi masih mungkin wali kota, itu pun enggak terlalu kenal saya rasa. Setelah jadi gubernur enggak sama sekali sih. Yang biayai Ya, siapa ini, Mas? Kalau boleh saya tahu, Mas. enggak ada orang kita kan numpang numpang apa numpang video conference di UNS, jadi numpang ruang Hmm. sidang secara online. Itu mengajukan surat permohonan peminjaman juga nggak, ya saya Oke. nggak membiayai. Oh, jadi selama persidangan untuk telekonferensi atau lewat Zoom ini menggunakan fasilitas di kampus Anda gitu ya? Di beda kampus ini kebetulan kampus adik saya yang saya pinjam Oh, ruang. jadi ini Universitas apa namanya 11 Maret ya maksudnya ya? G. Panjang proses persidangan permohonan Anda ini, Anda tidak pernah hadir langsung ke Mahkamah Konstitusi, benarkah? Benar, G. Ya. Nah, selama ini komunikasi dengan Mahkamah Konstitusi hanya melalui virtual, benarkah, Mas? Benar. Oke. Nah, apakah penasihat hukum atau kuasa hukum Mas Almas ini pernah nggak datang ke Mahkamah Konstitusi secara langsung? Kuasa hukumnya? Kalau kuasa hukumnya enggak, cuma melalui perantara kan kebetulan ada kantor cabang, mungkin ya kantor cabang lah ya. Ada tim Oh, juga di sana. oh, jadi kantor cabang dari kuasa hukumnya di Jakarta yang ngurusin, gitu. Ya, ya kebetulan kan berkas-berkas juga kan itu kemarin lewatnya pertama juga lewat kantor cabang juga yang ngajuin. Jadi sepanjang ini Anda tidak mengeluarkan biaya sama sekali untuk Ada kepentingan ini. juga. Ya. Ada uang keluar dari kantongnya Mas Almas ya. Mau mau keluar gimana kan saya masih mahasiswa juga, magang juga ya mencari ilmu nggak berharap uang juga sebenarnya sih. Oke. Udah lihat video di awal tadi ya, saya ingin pecahkan teka-teki karena dulu saya sering mengisi teka-teki silang meski tidak selalu full. Senang sekali dulu waktu kecil saya melihat Detektif Conan, film animasi dari Jepang. Terus ada film dari Amerika itu The A-Team atau MacGyver, itu film sukaan saya ya. Saya mau di sini mau memecahkan teka-teki.
sebenarnya itu ada tidak ada hubungannya dengan Mas Gibran ya. Setelah melihat video tadi, ini adalah Almas ini ya yang mengajukan tuntutan bahwa capres cawapres itu umur bisa 40 atau 35 atau di bawah 40 dengan catatan pernah memimpin suatu daerah atau sudah berpengalaman memimpin suatu daerah atau kota ya. Nah, berita yang berseliweran itu ya, sudah perhatikan video tadi, ada yang bilang bapaknya Almas ini teman dekat Pak Prabowo. Jadi kubu Pak Prabowo yang mungkin mendanai Almas ini untuk mengajukan tuntutan itu supaya Mas Gibran bisa menjadi cawapresnya ya. Terus pengakuan Almas tadi ya, udah lihat jangankan kontak bertemu saja sama Mas Gibran pun tidak pernah ya. Dan Almas ini pun tidak mengira ya bahwa dampaknya akan sebesar ini ya, bahwa tuntutannya ini pure hanya untuk, maksudnya itu apa ya, untuk mempersilahkan generasi Gen Z itu masuk ke politik ya, bisa masuk politik dan bisa menjadi pemimpin daerah atau kota. Mungkin tujuan Almas itu cuma ini ya. Ternyata apa? Kalau menurut saya ini sih suatu apa ya? Gimana ya? Slack lah. Ada pemimpin kota yang masih muda, ternyata anak presiden juga. Nah, disahkannya tuntutan ini ya jadi bisa terwujud. Agak ribet sih sebetulnya sih nggak ada hubungannya dengan Mas Gibran. Dan penuturan Almas pun mungkin orang tuanya sekedar kenal selama waktu Pak Jokowi jadi wali kota, itu pun mungkin tidak kenal banget, hanya say hello saja ya. Ya sebetulnya di sini ada salah pahaman ya, yang tujuan Almas pun hanya untuk mengajukan tuntutan ini supaya apa, para generasi muda itu bisa masuk ke dunia politik, yang punya potensi, punya apa ya, punya gaya potensi memimpin yang bagus, bisa masuk menjadi pemimpin daerah atau kota ya. Tidak harus anak dari para pejabat maupun orang-orang penting di negara ini ya. Maksud mungkin tujuan si Almas ini seperti ini ya, karena ini sudah disetujui ya, makanya ya jadi seperti ini ya. Dari penuturan Almas mau dipakai sekarang monggo, tapi intinya si Almas ini tuh pengen yang akan datang ya. Ini ada kesalahpahaman di sini. Terkadang ya, untuk memecahkan suatu masalah itu ada pihak-pihak yang bersangkutan ya, untuk mengklarifikasi masing-masing itu ditemukan dalam satu ruangan. Jangan yang ini klarifikasi seperti ini, nanti pertanyaan ini klarifikasi seperti ini, tapi pertanyaan seperti ini, jadinya ya selek ya. Ayolah, kita ini semua ingin damai ya, maupun bohir versus rakyat kecil ya, kita itu intinya simbiosis mutualisme ya. Ada bohir, ada rakyat kecil, ada rakyat kecil ya juga ya ada bohir ya. Bohir yang punya pengusaha, tanpa ada rakyat kecil siapa yang mau kerja ya. Begitu juga rakyat kecil tanpa bohir, rakyat kecil mau kerja apa ya. Ayolah, kalau bisa di elit-elit politik itu ya bisa
diperedam, dipecahkan permasalahan-permasalahan yang harusnya enggak sebesar ini jadi sebesar ini ya. Kok ya cukup dulu sih ya. Sebetulnya terjadi seleksi ya kalau menurut saya. Karena saya sudah mengalami beberapa hal-hal masalah-masalah besar dan ternyata ya ada kesalahpahaman, apalagi di dunia medsos ya. Satu orang menyampaikan ini, nanti disampaikan orang lain hilang satu kata, 2 kata itu artinya sudah beda. Dan nanti disampaikan lagi hilang 2 kata, 3 kata, 4 kata, jadi lain lagi ceritanya. Ya. Ayo, kalau kita masuk ke dunia politik perlu teliti, jangan berpaku sama orang-orang yang followernya banyak, yang ya seperti lebih teliti lagi ya.